Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Habibah, NIM akhir 029 dari kelas PGSD 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video animasi biografi dari Ibnu Khaldun sebagai memenuhi tugas AIK. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Gambar tersebut merupakan seorang sejarawan muslim yang bernama Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Beliau lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunis, Tunisia, dan wafat pada tanggal 17 Maret tahun 1406 Kairo di Mesir. Adapun beberapa karya-karya dari Ibnu Khaldun yakni Kitab Muqaddimah pada jilid pertama, Kitab Al-Ibar disebutkan dalam jilid 2-5, dan Kitab Al-Tarif jilid 6 dan 7. Nah, apa sih isi dari ketiga kitab tersebut? Yang pertama, isi dari kitab Muqaddimah, yakni sebuah kitab yang mengkaji secara khusus sebuah fenomena sosial. Fenomena tersebut yaitu kebangkitan dan kemunduran suatu umat manusia. Muqaddimah Ibnu Khaldun menjadi karya tulis pertama yang membahas secara khusus mengenai ilmu sosial. Nah, yang kedua, isi dari kitab Al-Ibar, yakni kitab yang pertama menjelaskan teori-teori Ibnu Khaldun tentang permasalahan-permasalahan sejarah dan masalah-masalah di bidang ilmu sosiologi atau ilmu kemasyarakatan. Dan kitab ini berisi beberapa volume yang hanya sebagai pengantar atau pengenalan terhadap perjalanan hidupnya secara global. Dan yang terakhir, isi dari Al-Tarif merupakan buku yang berisi autobiografi Ibnu Khaldun. Ia menyelesaikan penulisan buku ini pada awal tahun 797 Hijriah. Semula buku tersebut berjudul Al-Tarif bi Ibnu Khaldun Mu'alif Hadza Al-Kitab. Kemudian Ibnu Khaldun merevisi buku ini dengan melengkapinya dengan hal-hal yang baru dan dengan metode-metode yang baru juga. Sehingga akhir hidup Ibnu Khaldun yang berselang beberapa bulan sebelum ia wafat tahun 808 Hijriah, ia menambahkan beberapa sejarah negara-negara dengan secara terpisah dari permulaan sampai akhir. Selanjutnya masuk pada bagian timeline atau perjalanan hidup dari Ibnu Khaldun. Terdapat gambar-gambar dan penjelasan singkat dari nomor 1 hingga 8. Baik, langsung saja. Nomor 1, menghafal Al-Quran dan menguasai tajwid. Sejak kecil, beliau sudah menghafal Al-Quran dan menguasai tajwid karena guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Selain itu, beliau juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Beliau selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Yang kedua, studinya berhenti pada tahun 749 Hijriah. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death, para utama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh atau Maroko. Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Ibnu Khaldun dalam pandangan penulis Barat dan Timur memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasai berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi, serta geografi di bidang hukum, beliau juga menganut mazhab Maliki. Ketiga, berhadapan dengan politik. Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik.
Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinasti-dinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Keempat, diangkat menjadi sekretaris. Di usianya yang ke-21 tahun, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fard dari dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Kelima, hijrah ke Baskoro. Beliau berhijrah ke Baskoro di sebuah kota di Maghrib Tengah atau Aljazair. Beliau berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez dari Maroko, yang tengah berada di Maghrib Tengah. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota Majelis Ilmu Pengetahuan dan Sekretaris Sultan setahun kemudian. Beliau menduduki jabatan itu selama 2 kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Keenam, diangkat sebagai duta di negara Kastila. Beliau diangkat menjadi duta di negara Kastila, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville karena Sultan Bani Ahmad menyambut kedatangannya di Granada pada tahun 764 Hijriah. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses, namun tak lama kemudian hubungannya dengan Sultan retak. 2 tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad, mengangkatnya menjadi Perdana Menteri sekaligus khatib dan guru di Bijaya. Setahun kemudian, Bijaya jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad, gubernur Konstantina, sebuah kota di Aljazair. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskoro. Beliau kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu, Sultan Tilmisan dari Bani Abdilwad, yang isinya akan memberi dukungan. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. Iming-iming jabatan itu ditolak oleh Ibnu Khaldun karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. Beliau bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. Sikap politiknya berubah. Tak kala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz, Ibnu Khaldun kemudian berpihak pada Abdul Aziz dan tinggal di Baskoro. Tak lama kemudian, Tilmisan kembali direbut oleh Abu Hammu. Beliau lalu menyelamatkan diri ke Fez di Maroko pada tahun 774 Hijriah. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad, beliau kembali pergi ke Granada untuk yang kedua kalinya. Namun penguasa Granada tak menerima kehadirannya. Ketujuh, menulis kitab berbagai permasalahan sosial. Apa sih penyebabnya? Beliau kembali lagi ke Tilmisan meski telah dihianati. Namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. Sejak saat itulah Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Koklat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 Hijriah. Dalam masa menyepinya itulah Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental, sehingga beliau mengawali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalah-masalah sosial manusia. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-Ibar, Sejarah Umum. Pada tahun 780 Hijriah, Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia di tanah kelahirannya. Beliau sempat merevisi kitab Al-Ibar. Dan yang terakhir ke-8, hijrah ke Iskandaria. Setelah 4 tahun kemudian, beliau hijrah ke Iskandaria, Mesir untuk menghindari kekisruan politik di Maghrib di Kairo. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Beliau lalu membentuk halakoh di Al-Azhar. Beliau didaulat raja menjadi dosen ilmu fikih mazhab Maliki di Madrasah Qomiyah. Tak lama kemudian, beliau diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah.
Pada tahun 803 Hijriah, beliau bersama pasukan Sultan Faroj Barkuk pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Leng, penguasa Mogul. Ibnu Khaldun akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. Beliau wafat pada usia 25. Beliau wafat pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah di Kairo. Meski beliau telah berpulang 6 abad yang lalu, pemikirannya dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan digunakan hingga saat ini. Terdapat quotes atau kata-kata dari Ibnu Khaldun, yakni pemerintah adalah lembaga yang mencegah ketidakadilan selain seperti itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi penjelasan tentang Ibnu Khaldun. Terdapat biografi, karya-karyanya, hingga perjalanan hidup beliau, di mana hingga saat ini jejaknya diikuti oleh para generasi Islam. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Syukron katsiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.